Shalom, Bapak Ibu Saudara, kita terus melanjutkan tema kita, Jalan-Jalan Tuhan, yang kita ambil dari Mazmur 25. Ini Mazmur Daud, yang mana seorang yang hatinya berkenan kepada Tuhan, dia berdoa di ayat 4, beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku ya Tuhan. Jalan-jalan itu kita tahu dalam istilah Ibrani itu salah satu artinya adalah mode of action atau pola tindakan-tindakan Tuhan. Karena Tuhan itu bertindak ada polanya, ada modelnya, ada keteraturannya. Dia tidak tindakannya sembarangan begitu aja. Jadi kalau kita mempelajari jalan-jalan Tuhan, itu artinya kita dimampukanlah untuk berjalan, kita menyesuaikan dirilah dengan pola-pola Tuhan, ya. Jadi kita bisa berjalan bersama dengan Dia, karena kalau enggak nanti kita jalan sendiri ya. Karena firman Tuhan bilang jalanku dan jalanmu itu kayak langit dengan bumi, jauh sekali. Jadi kalau saudara dan saya mau kita berjalan bersama dengan Tuhan sampai kepada akhirnya, kita mesti tahu jalan-jalan Tuhan, pola-pola tindakannya. Nah, sudah kita bahas ini bahwa pola-pola atau tindakan-tindakan Tuhan yang diungkapkan di pasal ini, ya. Ini adalah yang pertama, hukum ayat 9. Ya, membimbing orang-orang katanya di sini menurut hukum. Hukum itu keteraturan ya. Jadi ada satu keteraturan Tuhan, bahwa Tuhan selalu bertindak mulai dari yang kecil untuk menjangkau yang besar. Mulai dari benih untuk akhirnya bertumbuh menjadi seperti yang dikehendakinya. Ya. Kalau orang tahu hukum ini aja, pasti dia menafsirkan Kejadian 1 ayat 26, 28 itu bahwa Adam dan Hawa belum serupa dan segambar dengan Tuhan. Itu masih dalam proses sampai nanti akhirnya semuanya sama, manusia sama ya. Segambar serupa dengan Dia. Ini hukum. Yang ayat 10 dikatakan perjanjiannya ya, karena Tuhan kita adalah Tuhan perjanjian. Dia kalau bertindak, mengatur, katakanlah mengintervensi seseorang atau komunitas, dia pasti buat suatu perjanjian dan dia setia ya dengan perjanjiannya. Kemudian yang berikut nama ya, nama Tuhan ini sudah kita tahu bahwa itu bukan nama kayak nama manusia. Ya, saya Irnawan namanya, di mana-mana pun Irnawan, tindakannya kayak gimana pun tetap Irnawan. Tidak, kalau Tuhan itu nama itu artinya karakteristik atau keunikan, di mana melalui tindakan-tindakan Tuhan, melalui karya-karya Tuhan, Dia membuat nama bagi dirinya ya. Nah, jadi sekarang kita mau terapkan ini, prinsip ini jalan-jalan Tuhan ini kepada Nuh, Abraham, Ishak, Yakub ya, karena di satu itu, dan Musa ya, kalau bisa nanti ini kita lihat ya. Jadi mari kita melihat dulu mengenai Nuh ya. Nuh ini seorang yang dia mendapatkan kasih karunia di hadapan Tuhan ya. Dan dia seorang yang berbeda lah dari orang-orang pada zamannya. Bagaimana kondisi orang-orang pada zaman Nuh? Ini kita agak cepat ya berjalan, karena tujuan kita bukan mengekspos topik Nuh ya dengan segala detail-detailnya ya, atau Abraham, Ishak, Yakub, itu bukan. Kita sedang mencoba belajar jalan-jalan Tuhan ini, perjanjian, nama, dan hukum yang diterapkan dalam tokoh-tokoh ini. Jadi kita nggak bahas secara mendetail tokoh-tokoh ini ya. Nah, Nuh ini seorang yang mendapat kasih karunia dari Tuhan, dan dia berbeda dengan orang-orang sejamannya. Perbedaannya gimana? Orang di zamannya itu kawin antara, di situ dibilang anak-anak Allah dengan anak manusia ya. Ini maksudnya keturunan Kain dengan keturunan Set ya. Mereka kawin campur. Nah, itulah yang akhirnya menjadi bumi, karena Kain ini seorang yang hidup menjauh dari Tuhan, pergi dari hadapan Tuhan ya. Nuh tidak melakukan itu, artinya istrinya Nuh tentunya berasal dari keturunan Set ya. Jadi Tuhan bilang, aku akan hapuskan ya, akan hapuskan generasi keturunan Adam itu yang sudah kecampur itu.
udah dihapuskan. Tuhan mau bikin yang baru. Nuh dengan istrinya yang keturunan Set itu punya anak Sem, Ham, Jafet. Dari sinilah mulai lagi Tuhan, begitu ya. Ada satu hukum keteraturan Tuhan itu ya, bahwa kalau satu generasi sesuatu gagal gitu ya, Tuhan ganti. Itu hukum juga. Tindakan Tuhan, keteraturan Tuhan. Misalnya kalau generasi pertama Israel gagal, ya sudah ganti generasi kedua. Kalau Elia sudah tidak bisa lagi masuk pelayanan, disambung oleh Elisa ya. Pendeknya kalau Yudas pun sudah jatuh, jabatannya mesti diganti sama orang. Jadi Tuhan nggak ada tindakan-tindakan reparasi ya, diperbaiki gimana supaya bisa dipakai lagi ya. Nggak begitu modelnya ya. Kalau udah ini nggak mau, ya sudah ganti ya. Jadi Tuhan itu ganti aja lah daripada pusing ya, dibagus-bagusin begitu ya. Jadi ini hukum Tuhan juga itu, keteraturan dalam tindakan Tuhan seperti itu ya, karena dari kejadian Wahyu kita melihat tindakan-tindakan yang seperti itu ya. Ganti aja ya. Makanya saudara, kalau kita mau berjalan dengan Tuhan, seriuslah supaya jangan kita diganti gitu. Ya. Ini ya hukumnya. Hukum Tuhan juga di sini kelihatan proses ya. Waktu Tuhan menghapuskan generasi Adam yang udah campur baur itu, Tuhan nggak lakukan, sebenarnya dia bisa lakukan tanpa proses. Ya sudah, matikan saja, apa susahnya matiin manusia kan? Bagi Tuhan nggak ada yang susah. Tapi kenapa dia mesti repot-repot? Mulai lu dulu suruh bikin batera, kan bikinnya butuh waktu ya. Terus sudah gitu ngasih hujan lagi ya, baru mati ya, turun lagi airnya, baru dia Tuhan mulai kan. Jadi itu memang hukum Tuhan. Selalu dia mulai sesuatu dari yang kecil, dari yang tidak berarti bahkan ya. Kerajaan surga itu kayak benih biji sesawi, kecil, nggak berarti, kecil sekali tuh. Saya pernah lihat lah, kecil sekali, satu titik begitu ya. Tapi nanti dia bisa besar seperti pohon. Begitu juga ini hukum Tuhan dalam Nuh ya. Mulai dulu bikin batera. Pun juga di sini ada proses membentuk karakter Nuh. Karena dalam pembangunan batera itu pasti lalu dia ngomongin orang. Betul nggak itu? Pasti orang bilang ini orang gila apa bangun batera di darat gitu. Tak ada apa maksudnya kan gitu. Macam-macam lah. Paling dia mau ngomongin itu. Diproseslah si Nuh itu dengan sekeluarganya itu ya. Melalui suatu, katakanlah ini ya suatu proses lah, disalah mengerti, diomong-ngomongin macam-macam. Ini proses, ini hukum Tuhan ini ya. Kemudian barulah Tuhan membuktikan ya benar si Nuh ini. Akhirnya habislah orang-orang itu ya, kena air bah ya. Kemudian perjanjian, Tuhan juga bikin perjanjian. Setelah hukum selesai proses ini, turunlah Nuh itu di pegunungan Ararat ya itu ya. Kandaslah itu di situ. Turunlah Nuh dengan 8 orang ini, Sem, Ham, Jafet, semua istri-istrinya. Baru Tuhan mengadakan perjanjian ketika Tuhan mencium bau korban persembahannya Nuh ya. Jadi nggak langsung Tuhan bikin perjanjian dengan Nuh. Ketika Tuhan memanggil Nuh, memilih Nuh, nggak langsung bikin perjanjian ya. Berjalan dulu Nuh itu melalui proses Tuhan ya, hukum aturan Tuhan ya. Barulah di pasal 9 di sini kejadian. Nah, Tuhan bikin satu perjanjian ya. Setelah dia turun dari bahtera itu. Di sini perjanjiannya dengan tanda pelangi ya. Itu nama Tuhan dalam perjanjian ini Elohim. Nah, ini saya pakai ini ada ini. Ini ada beberapa yang bisa ILT ya. Kalau dalam terjemahan LAI ini hanya nama Allah aja itu, nama Tuhan yang ini nggak kelihatan. Kalau di sini kelihatan ya, Nuh itu Elohim ya, di sini perjanjian itu namanya Elohim. Elohim itu artinya Tuhan seluruh bumi. Ya jadi sekali lagi bukan nama pribadi kayak saya namanya pribadi Irnawan, bukan gitu. Elohim itu Tuhan seluruh bumi. Ya. Karakteristik keunikan. Kenapa Tuhan seluruh bumi? Karena perjanjiannya dengan Nuh, dia hapuskan itu seluruh manusia di muka bumi. Air bah itu seluruh bumi juga ya. Jadi kita berjanjian sejak ini tidak akan ada lagi yang dilenyapkan. Ini perjanjian Tuhan dengan Nuh, nggak ada lagi yang akan dilenyapkan dengan air bah ya. Sekalipun katanya manusia itu
kecilnya cenderungan jahat begitu ya. Nah ini ya, mengenai Nuh ini ya. Jadi kita lihat dalam kehidupan Nuh itu. Hukum Tuhan, keteraturannya kita lihat. Baik dalam prosesnya, ya bagaimana Nuh buat bahtera maupun prosesnya dalam membentuk pribadi Nuh itu. Kemudian dalam perjanjian kita melihat ya. Dia Tuhan mengadakan perjanjian dan mengatakan nggak akan lagi menghapuskan manusia dari muka bumi ini. Dengan air bah ya. Dengan tandanya pelangi. Setelah itu nama, ya namanya itu Elohim ya, Tuhan seluruh bumi. Coba dulu kita sambung langsung cepat ke Abraham ya. Abraham juga begitu, waktu dia dipanggil Kejadian 12, enggak langsung Tuhan bikin perjanjian ya. Dia panggil ini konteksnya bagaimana nih Abraham. Jadi ceritanya begini. Sem, Ham dan Jafet ya, anaknya Nuh itu. Nuh tiba-tiba minum anggur mabuk ya, telanjang dia. Dan dilihat oleh si Ham ini. Nah, si Ham ini bukan yang menutupi ketelanjangan ayahnya, malah lapor-lapor ke Sem dan Jafet ya. Sementara Sem dan Jafet dia berjalan mundur pakai kain, dia ngelihat, dia tutup ya. Ya begitu artinya diharapkan kita kan menutupi lah kan begitu kan. Orang yang di atas kita itu ketelanjangannya. Jangan dibeber-beberkan. Nah akibatnya begitu bangun dia lihat wah ini tindakan Ham ini begini, akhirnya dia kena kutuk. Nah ini celaka juga ini kadang-kadang. Bapak dikutukilah anaknya ini. Akhirnya si Ham ini punya anak namanya Kusi. Kusi ini punya anak namanya Nimrod. Nah Nimrod inilah yang bangun kerajaan Babel yang menentang Tuhan. Nama Nimrod itu adalah orang yang tegar atau orang yang mengajak orang lain untuk menentang Tuhan. Jadi pemburu yang gagah perkasa itu bukan di hadapan Tuhan itu bukan artinya dia positif ya. Enggak, justru si Nimrod ini pemberontak ya di hadapan Tuhan. Di terjemahan LAI juga IRT ini dibilang Nuh itu Kusi itu Kusi lagi Nimrod ya. Nimrod itu dibilang seorang yang tegar menentang ya, salah satu pengertiannya. Nah, Nimrod ini membangun kerajaan sendiri. Itulah mulainya manusia memerintah bumi ini. Kerajaannya namanya Babel karena memang di tanah Irak itu, di tanah Sinear ya, di Irak sana. Jadi si Nimrod ini punya tujuan dua, cari nama. Dia sementara Tuhan sendiri, sebenarnya Tuhan pun cari nama. Dia berkarya kepada manusia dengan maksud membuat nama bagi dirinya ya. Tapi ini si Nimrod juga ingin punya nama ya, ingin punya nama lah ya, menonjolkan diri, ingin punya nama, ingin dianggap hebat dan sebagainya. Dia cari nama. Kemudian itu kan nentang Tuhan itu. Kedua dia bikin supaya kita jangan berserak. Karena Tuhan bertujuan memenuhi bumi, ini Nimrod kebalik ya, dia nggak berserak tuh artinya supaya ngumpul dekat dengan dia, narik orang ngumpul gitu loh. Ya persis kayak penatua-penatua yang dibilang Paulus itu, dari antara kamu akan ada orang-orang yang dengan ajaran palsu menarik murid-murid kepada dirinya kayak gitu. Ya. Itu roh Nimrod itu yang begitu. Nah, kemudian Tuhan hantam dengan cara dibikinlah ini, ngomongnya nggak ngerti lagi dengan yang lain. Pecahlah kerajaan itu. Nah, kerajaannya pecah bukan berarti nggak ada raja-raja kecil. Artinya tadinya Nimrod pemimpinnya, mula-mula dia sendiri yang berkuasa. Ketika pecah menjadi bangsa-bangsa, tiap bangsa punya rajanya. Rajanya kecil-kecil ya, biasanya setiap kota punya raja, kayak begitu ya. Artinya dalam kondisi seperti itulah Abraham dipanggil keluar dari sistem pemerintahan manusia. Supaya apa? Karena melalui Abraham nanti Yesus Kristus dia mau bangun kerajaannya, dan kerajaan dunia yang pecah-pecah itu akan menjadi kerajaan Kristus dan yang diurapinya. Gereja pemenang maksudnya. Jadi Abraham itu dipanggil, belum Tuhan bikin perjanjian. Ya, mesti dulu diterapkan hukum Tuhan dalam arti keteraturannya dalam membentuk. Karena Abraham ini dibentuk juga. Tuh Abraham dibilang suruh keluar dari keluargamu, dari rumah bapakmu, dari semua sanak saudaramu. Abraham bawa bapaknya, bawa Lot. Jadi Abraham nggak taat sepenuhnya. Dia memang perlu diproses ya. Abraham itu juga manusia yang perlu diproses sesuai keteraturan Tuhan. Jadi dibawalah ini si nama bapaknya itu apa ya? Nama bapaknya itu bapaknya Abraham lah, adalah itu ya namanya itu ya. Jalanlah
jalanlah ini Abraham dengan bapaknya dengan si Lot ya. Berhenti akibatnya mereka di Haran. Kalau lihat peta itu di sini Ur Kasdim, di sini Haran, di sinilah tanah perjanjian yang Tuhan mau kasih. Berhenti dia di Haran karena bapaknya yang kepemimpinan di tangan bapaknya, berhenti. Tunggu dulu bapaknya mati baru Abraham jalan lagi ya. Perjalanan iman terganggu ya kalau kita nggak taat berfellowship dengan orang yang nggak seharusnya. Dengan Lot juga di sini masalah juga. Nah, akhirnya karena gembala Lot tengkar dengan gembala Abraham, akhirnya Abraham bilang udahlah pisah aja kita. Kalau kau mau ke kiri aku kanan, kalau kau ke kanan aku ke kiri ya. Karena bagaimanapun rencana Tuhan, proses Tuhan itu Abraham mesti pergi dari sistem pemerintahan manusia yang ada pada waktu itu. Keluar dari situ, aku mau buat sesuatu yang baru. Kira-kira begitulah ya. Keluar dari sistem yang lama itu ya. Karena Tuhan tuh tidak pernah bagus-bagusin sistem yang lama. Itu kan aturan juga, keteraturan Tuhan tuh. Dia kalau udah lihat udah rusak itu, bikin yang baru. Gitu modelnya ya. I will make all things new. Artinya segala sesuatu Tuhan bikin baru. Kan dia nggak pernah reparasi ya. Bikin yang lama dibagus-bagusin gitu nggak. Jadi ya Abraham ini mau dibikin kingdom. Ya itulah dia. Nanti digenapi dalam diri Yesus Kristus itu ya. Nah setelah Abraham ini kita lihat perjanjiannya dulu ya. Setelah tadi hukumnya ya bahwa Abraham diproses. Satu lagi proses Abraham itu waktu dia datang ke tanah Kanaan ada kelaparan. Dia pergi ke Mesir ya. Nah, disinilah ada tindakan-tindakan malu dan juga Hagar tuh dibawa dari situ, ya Hagar orang Mesir ya, yang akhirnya jadi trouble. Yang ketiga Abraham juga gagal juga ketika Sarah ngomong, kalau engkau tahu aku nggak punya anak, padahal akan pasti punya anak sesuai janji Tuhan ya. Udah hampir aja tuh Hagar supaya jadi Ismail itulah jadi anak kita nanti kan gitu. Karena itu budaya di zaman itu biasa ya, saudara jangan nanti pandang itu. Di zaman ini ya memang aneh orang ngasih katakan asisten rumah tangganya untuk bukan begitu. Budaya di zaman itu memang biasa. Jadi waktu Abraham mendengar ya besar kemungkinan bukan karena barangkali ada juga kedagingan, tapi besar kemungkinan ya karena udah biasa lah. Dia dengar Sarah itu kita bilang ya bukan karena Abraham senang sama Hagar, tapi Abraham mendengarkan Sarah. Di sini kesalahan dia nggak dengerin Tuhan malah dengerin Sarah. Makanya di Kejadian 17 di waktu Elsa menampakkan diri itu diberitahu supaya Abraham ini hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela, itu kata Elsa ya. Jadi bikinlah perjanjian di situ ya. Setelah Abraham udah hampir 100 tahun itu baru dibikin perjanjian ya. Itu perjanjian antara Tuhan dengan Abraham itu. Sunat ya, pasal 17 ya. Padahal panggilan Abraham itu pasal 12 ya. Jadi pasal 17 sudah mengadakan perjanjian ya, perjanjian sunat ya. Dan perjanjian ini berlaku untuk Ishak, untuk Yakub juga. Satu perjanjian itu ya. Nah, tapi ini satu dulu mengenai Ismail ini ya. Karena Abraham bilang, ini waktu dia bikin perjanjian, Ishak belum lahir. Tuhan bilang, Abraham bilang, sekiranya Ismail diperkenankan hidup di hadapanmu. Tuhan bilang, tidak. Aku akan mengadakan perjanjianku dengan Ishak itu. Ya, dengan keturunanmu yang berasal dari Sarah. Ismail diberkati juga, ya ingat ya. Karena ini lihat dibilang ayat 20, pasal 17. Ia akan kuberkati, artinya Ismail ya, menjadi sangat banyak beranak cucu, memperanakan 12 raja. Jadi kalau soal berkat semua diberkati ya. Karena begitu besar kasih Bapa kan dunia ini semua diberkati, tapi enggak kepada semua orang Tuhan bikin perjanjian, itu pilihan Tuhan ya. Kemudian ini sambung lagi sedikit lah Ishak ini ya. Nanti kayaknya Musa ini kita nggak bisa kita kerjakan, nggak bisa kita bahas hari ini ya. Ishak dulu. Nama ya, nama Abraham di perjanjian ini namanya El Shaddai ya. El Shaddai di sini Shad itu artinya buah dada, artinya nama Tuhan dalam tindakan Abraham, Ishak, Yakub ini. Shad itu buah dada karena janjinya Tuhan kepada Abraham, Ishak, Yakub ini beranak cucu banyak. Jadi kan kalau melahirkan kan feminin. Jadi nama Tuhan itu feminin karena perbuatannya memperbanyak anak cucunya mereka itu ya. Itu nama Tuhan ya. Tadi udah hukumnya sudah, perjanjian sudah, nama Tuhan sudah. Nah, sekarang kita masuk kepada yang ini Ishak ya. Langsung aja Ishak dengan Esau. Ini Ishak ya punya anak Yakub Esau. Ini Ishak dulu lah ya. Ishak ini
Kita bandingkan dulu dengan Yakub ya. Ishak ini mengenai berkaitan dengan hukum, keteraturan Tuhan. Ishak ini seorang yang agak kurang dibentuk Tuhan dibanding Yakub ya. Kita banding dulu Ishak dengan Yakub ya. Ishak ini entah kenapa dia kayaknya tinggal terima aja berkat itu dari bapaknya ya, atau benda ya. Kalau cari istri pun nggak dibentuk kayak Yakub gini, pakai ditipu-tipu ya. Ini pun datanglah si Ribka itu ya. Kayaknya Ishak ini seorang yang ya katakanlah kayak nggak dibentuk ya, kayak ya sepertinya ya, dibentuk juga ya. Dia pun sempatkan si Ribka nggak punya anak 20 tahun, baru dia berdoa juga, dia bergumul juga, dibentuk juga, tapi nggak seperti Yakub dibentuknya. Jadi Ishak ini, saudara, ini dia hukum Tuhan. Siapa yang paling banyak diremukkan, dibentuk, dia akan paling banyak bisa jadi berkat. Ini Yakub punya anak 12 orang, 12-12 dikasih berkat. Ya, di Kejadian pasal 49 itu atau 50 di sini dibilang 49 kali ya. Yakub memberikan berkat. Ya, bahkan nubuat dan sebagainya kepada yang 12 anaknya. Nilainya Ishak karena kurang dibentuk, pandangan rohaninya pun kurang, berkat rohaninya pun kurang. Malah dia ditipu sama anaknya Esau dengan Yakub itu. Yakub nipu gitu kan, ambil berkatnya untuk Esau. Esau udah teriak-teriak, "Bapak, nggak ada lagi berkat lain, nggak ada anakku." Kan ya, cuma satu, anak 2, berkat cuma 1. Kenapa? Karena ini Ishak ini kurang dia dibentuk Tuhan ya, kurang dia punya penglihatan rohani ya. Jadi dia ini, oke lah ya, ini jadi sambung lagi lah langsung dengan Yakub dan Esau ini ya. Ini kenapa Tuhan pilih Yakub ini? Satu lagi hukum Tuhan di sini, bahwa hukum Tuhan itu Tuhan melihat hati ya. Kan kalau manusia melihat penampilan, Tuhan melihat hati. Ini saya mau menerapkan mengenai keteraturan Tuhan, hukum Tuhan dalam soal pilihan Yakub dan Esau. Kalau saudara disuruh pilih, apa mau pilih Esau atau pilih Yakub? Saya yakin, atau nggak usah deh, kita survei lah dulu 100 orang misalnya. Pasti banyak orang milih Esau. Kenapa? Esau itu seorang yang maco istilahnya lah ya. Pemburu, gagah perkasa dia ya, suka di padang. Wah, pokoknya gagah lah dia. Dibanding dengan Yakub, ini senang di kemah, masak-masak itu kayak kebanci-bancian. Siapa yang suka? Ya saya paling gak suka laki-laki kayak gitu. Saya paling suka laki-laki itu maco dia. Makin hitam warnanya makin saya suka. Bagus lah, jadi garang gitu kelihatannya. Ya namanya laki-laki lah ya kan. Jadi kalau sama Yakub ini saya yakin banyak orang gak mau pilih lah. Apa yang pilih Yakub ini? Orang begini lagi ya, kebanci-bancian ya. Dekat sama ibunya kayak anak mami begitu. Kalau si Esau dekat sama bapaknya gitu. Jadi saya yakin banyak orang pilih Esau lah. Tapi Tuhan pilih Yakub. Kenapa? Karena Tuhan melihat hati. Yakub ini biar gitu-gitu, biar dia tukang tipu. Dia menghargai berkat rohani. Dia rindu berkat hak kesulungan itu. Dia rindu tuh. Ya, dia selalu mencari berkat Tuhan, walaupun caranya ya agak nipu-nipu lah ya. Kadang nyogok Tuhan juga. Kalau dibilang ya waktu dia lari dari Esau tuh, lari rumah bapaknya, dia tunggu Tuhan, dia bilang aku akan kasih 1/10 asal engkau ngasih aku berkat apa begini supaya aku ada pakaian. Jadi si Yakub ini sekalipun karakternya gitu atau kebanci-bancian, tapi dia merindukan sesuatu yang dari Tuhan. Esau enggak begitu. Esau seorang yang gagah. Dia hak kesulungan buat dia nggak ada artinya itu. Nah, ini orang yang mengandalkan diri, yang gagah begini-begini, Tuhan nggak suka ya. Itulah kurang lagi hukum ya. Oke, akhirnya Tuhan bikin perjanjian dengan Yakub ya. Dan namanya tetap Elsadai. Oke lah, ini kita selesaikan dulu lah ya. Nanti besok kita sambung lagi Musa, dan akhirnya nanti ada lagi ya. Musa itu dan Yesus ini ya, mengadakan perjanjian Yesus juga ya. Yesus pun dibentuk. Yesus dibentuk loh ya, proses hukum Tuhan. Belajar taat dari penderitaan yang dialaminya. Nanti kita melihat ya. Ya nanti di sana udah Yesus bilang kalau biji gandum nggak jatuh ke tanah mati tetap satu. Kalau karena dia mati bangkitnya surga, akhirnya jadi banyak nanti ada sons of God, the manifestation of the sons of God yang dibilang di Roma 8. Nanti kita bicara itu. Kita tutup dulu. Pendeknya kesimpulan sekarang dulu ya. Kalau mau berjalan dengan Tuhan, harus mengenal jalan-jalan Tuhan. Mode of action, pola-pola Tuhan bertindak. Ya. Apa yang mau dikenalnya itu? Hukum Tuhan, keteraturan, perjanjiannya juga, dan juga nama Tuhan. Nama ya. Oke, jadi
Cukup dulu ini, nanti besok kita sambung lagi. Haleluya. Amin.